Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman as'al ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaji malam kita pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya, dengan senantiasa terus berharap Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga dengan semangat kita bersyukur kepada Allah, kita bisa merencanakan dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tersedia pada kesempatan hari ini. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pengajian kita di kitab Nasaihul Ibad, Syarah Alal Munabbihat Alal Istidad Yaumil Mi'ad, yang kitab aslinya ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi atau Umar Al-Bantani. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas di bab As-Sunai Al-Maqalatus Salisah. Di bab As-Sunai Al-Maqalatus Salisah, kita kemarin sudah As-Saniyah selesai, sekarang Al-Maqalatus Salisah. Moga-moga bisa kita baca bersama. Qala al-muallif, qala al-musannif, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Syekh Muhammad Umar Al-Jawi, wal maqalatus salisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali sholih faka'annama raqibal bakhra bila safinatin. Wal maqalatus salisah, makalah, nasihat, petuah, petutur mauidhah yang ketiga, an Abi Bakrin, dari sahabat Abu Bakar, Abu Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi Al-Khalifatul Ula, khalifah pertama pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, orang pertama dari bukan keluarga yang masuk Islam, dan banyak lagi afdoliyahnya Abu Bakar. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar ini kalau di ilmu hadis bisa dikategorikan dalam hadis mauquf. Hadis mauquf artinya hadis yang disandarkan kepada sahabat. Ya, kalau dalam istilah Syekh Nawawi Al-Bantani, ini disebut dengan al-asar. Al-asar. Abu Bakar berkata, man dakhalal qabra, barang siapa yang memasuki kubur, masuk ke alam kubur, meninggalkan dunia ini, bila zadin, tanpa bekal. Tanpa bekal. Orang masuk kubur tanpa bekal. Ya nekat aja berani mati. Tapi bekalnya nggak disiapin. Ini kata Abu Bakar, ini berupa bekalnya, ay minal amali soleh. Jadi bekal ya, amal soleh. Jadi karena yang kebawa ketika orang masuk ke alam kubur meninggalkan dunia ini, hanya amal soleh yang menjadi bekal. Kalau amal buruk akan menjadi musibah.
Jadi ini agak berbeda dengan kehidupan dunia yang bekalnya ada banyak materi dan sebagainya. Jadi ini kalau ketika orang mati masuk ke alam kubur, dunianya dia tinggalkan, yang dibawa tinggal jejak amal kesolehan. Nah, orang yang masuk kubur bila zadin, faka'an nama, maka sepertinya orang itu adalah rokibal bahro. Seperti orang yang, kalau makna rokiba itu naik, al-bahro itu laut. Jadi orang yang berada di lautan, orang yang berada di lautan bila safinatin, tanpa perahu, tanpa kapal. Ya sehebat-hebatnya orang bisa berenang, tapi kalau berenang di laut, untuk melintas laut yang begitu luas, apalagi sampai lautan, melintas selat saja misalnya, kita punya banyak selat Sunda misalnya, itu kalau orang berenang dari Jawa ke Sumatera itu mungkin ada yang kuat, tetapi tidak semua orang bisa melakukan. Jadi atau misalnya apa itu yang Selat Banyuwangi yang menghubungkan Jawa dengan Bali, ada Selat Madura dan banyak lagi selat-selat kita ini. Apalagi laut. Jadi, orang yang berada di laut bila safinatin, tanpa kapal, tanpa kendaraan. Jadi kalau secara umum, jadi orang yang kalau penjelasan Syekh Nawawi ya, ayfayagriku gharqan. Jadi kalau orang masuk ke laut tanpa kapal, fayagriku gharqan, tanpa pelampung, maka dia akan yagriku, akan tenggelam. Gharqan dengan betul-betul tenggelam, la khalasalahu, yang dia tidak akan bisa selamat dari laut itu. Tidak ada keselamatan lahu baginya. Jadi kalau jadi orang ke laut tanpa bawa pelampung, tanpa naik kapal, ya kemungkinan besarnya ya akan tenggelam. Karena habit manusia itu bukan di laut, habitnya itu di darat. Jadi kalau ilmu dasar tentang habitat, jadi kalau yang ikan berenang, nah, manusia berjalan di muka bumi, burung terbang, masing-masing punya habitat. Nah, kalau manusia yang habitatnya ini ada di muka bumi, tiba-tiba dia masuk ke air, masuk ke laut tanpa ada alat bantu, ini akan tenggelam, illa biman yunkidu, illa kecuali biman yunkidu, dengan orang yang bisa menyelamatkannya. Jadi kalau nggak ada yang nyelamatin, orang masuk ke laut tanpa pelampung, tanpa kapal, ya kemungkinan besarnya akan tenggelam. Ini kata Abu Bakar, bahwa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, seperti orang nyebur ke laut tanpa pelampung, tanpa kapal. Ini kalau mau dibikin ungkapan indah, jadi orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal seperti orang yang melintas laut tanpa kapal. Ini secara umum penjelasan Abu Bakar yang sangat mudah kita pahami. Sehebat-hebatnya orang bisa berenang, tapi karena laut itu bukan habitat manusia tinggal, kalau tidak dengan alat bantu, maka yang paling mungkin adalah dia akan tenggelam di laut, akan celaka. Makanya kecuali ada yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau yang menyelamatkan di laut kan bisa macam-macam kan. Kalau alat keselamatan darurat ya ada baju pelampung, ada kalau kapal kecil itu ada skoci, ada. Nah, nanti kalau yang ada tim SAR yang akan menyelamatkan, membantu mengevakuasi. Ini penjelasan Syekh Nawawi.
Jadi dari kata Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, maka seperti orang yang masuk ke laut tanpa kapal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tiadalah mayit, fi qabrihi, di alam kuburnya itu, illa kal gharikil mughawwisi. Jadi mayit itu di alam kuburnya tiada lain kecuali seperti orang yang sedang tenggelam dan minta pertolongan. Ai at-talibu li an yughasa. Jadi mayit itu jadi di alam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan, minta ditolongin. Makanya bisa macam-macam. Yang menolong tentu adalah amal solehnya sendiri. Kalau hadis yang sering kita baca, jadi ketika mata benu Adam in kota amaluhu itu kan. Jadi amal soleh yang bisa menemaninya. Nah, kemudian nanti ada amal soleh yang dilanjutkan wa astarohum oleh orang-orang sesudahnya. Lalu ada doa dari anak-anak, dari keluarga, dari sahabat, itu yang akan bisa membantu menyelamatkan. Jadi ini yang juga kalau di hadis Nabi yang juga sering kita dengar, bahwa orang yang az-zakiyu, jadi orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa mengendalikan dirinya untuk beramal yang bermanfaat setelah kematian. Jadi bisa berpikirnya nanti setelah mati itu ada yang di bawah. Itu orang yang cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas ya dia hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa punya schedule nanti setelah mati mau apa. Ini nasihat Abu Bakar yang menarik, bahwa masuk ke alam kubur tanpa bekal itu adalah seperti orang yang masuk ke lautan tanpa kapal. Ini insya Allah mudah kita pahami dan semoga kita bisa mempersiapkan kapal-kapal yang membantu kita melintasi di alam barzah itu dengan selamat. Kita nggak tahu di alam barzah nanti akan, kalau ibaratnya laut itu akan berapa mil, kalau waktu akan berapa lama, maka perlu kita persiapkan bekal yang baik. Dan kita dapatkan dalam Al-Quran kan beberapa cerita tentang orang yang menyesal ketika ajalnya tiba, misalnya dalam akhir surah Al-Munafikun itu kan dia. Itu juga cerita tentang orang yang ketika ajal sudah menjemput baru sadar tentang pentingnya amal. Minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi itu permintaan orang ketika ajal sudah mendekat, ya pengen dikasih waktu sejenak agar bisa bersedekah dan bisa menjadi orang soleh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau nasihat ini kalau kita renungkan dengan seksama, dengan baik, maka kita bisa menata ulang misalnya ada aktivitas duniawi kita. Jadi kita usahakan bahwa semua yang kita lakukan ini berkorelasi positif dengan kehidupan di alam kubur nanti. Jadi misalnya persahabatan, pekerjaan, semuanya itu kita harapkan berkorelasi positif. Bisa menjadi kapal, bisa menjadi perahu penyelamat saat nanti kita melintasi alam barzah. Ini kalau penting ya untuk kita renungkan. Ya, kadang-kadang ketika orang lupa dengan kehidupan alam barzahnya, jadi fokus kepada kehidupan dunianya, termasuk misalnya kadang-kadang ngebelain teman yang teman nggak akan bisa membela nanti di alam kubur, ya buat apa nanti.
Jadi ini bisa kita tata ulang bahwa apapun pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini semoga bisa berkorelasi positif dengan kehidupan ini. Apa namanya? Ketika masuk dakhalal qabro, punya bekal yang bagus. Ini nasihat Abu Bakar. Kita lanjutkan. Insya Allah agak cepat. Kita lanjutkan yang wal maqalatur rabi'atu, dan nasihat makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, ini nasihat ini naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Ya, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ini tentang apa namanya, keutamaan tentang sosok Umar dan Abu Bakar, tentang sosok Umar. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, Nabi bertanya kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar. Sifli hasanati Umar. Jadi terangkan kepadaku kebaikan-kebaikannya Umar. Faqala, kata Jibril, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama khosor tuha. Jadi kata Jibril, kalau laut itu jadi tinta dan tanaman, kayu, pohonan menjadi kalam, menjadi pena, maka itu tidak akan bisa menghitung. Nah, dia akan bisa menghitung apa namanya kebaikan Umar. Ini makanya kalau ada orang yang membenci Umar, memang dia levelnya apa? Padahal Umar ini memiliki awlawiyat, ya, beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak dicapai oleh orang lain. Bahkan kalau di Al-Quran bahkan ada istilah dengan muwafaqatu Umar. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang bertepatan dengan apa namanya usulan Umar radhiyallahu, termasuk misalnya terkenal kan usulan Umar dalam ayat hijab, usulan Umar tentang harta ghanimah perang Badar. Itu apa namanya tentang kebaikan-kebaikan Umar, termasuk nanti dalam kehidupannya Umar adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Jadi tadinya disebut Khalifatul Rasulillah. Lalu kalau dipakaikan di khalifah Rasulullah jadi panjang, akhirnya dia sebagai Amirul Mukminin. Pemimpinnya atau pesuruhnya kaum mukminin. Jadi kata ini jawaban Jibril bahwa kalau lautan itu jadi tinta dan pohon menjadi pena, maka nggak akan bisa menghitung kebaikan Umar. Faqala, Nabi bertanya lagi, sifli hasanati Abi Bakrin. Sifli hasanati Abi Bakrin. Terangkan kepadaku, deskripsikan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Dan kalau sekarang suka dipakai itu kan, jadi misalnya suruh menyebutkan dengan berapa kata tentang seseorang. Nah, ini kalau cerita ini kan Nabi minta kepada Jibril untuk mempersepsikan Umar itu kalau di kebaikannya itu kalau dirangkum dalam kata itu seperti apa. Jadi jawaban Jibril seperti ini. Lalu Nabi bertanya lagi, kalau Abu Bakar kebaikannya gimana? Jadi deskripsikan kepada kebaikan Abu Bakar. Faqala, kata Jibril jawabannya, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Nah, menarik ini. Umar sebaik itu, yang kebaikannya itu kalau laut jadi tinta dan tanaman jadi pena, nggak bisa menghitung kebaikan Umar.
Nah itu ternyata Umar itu hanya satu kebaikan. Hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Satu kebaikan di antara begitu banyak kebaikan Abu Bakar. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi jadi menceritakan satu cerita untuk menunjukkan kemuliaan dua orang sahabat Nabi, kemuliaan Umar dan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini yang juga kemudian kita budayakan di masyarakat Indonesia, jadi semangat untuk mengenang nama khalifah dalam setiap sholat tarawih itu di beberapa masjid itu. Khalifatul Rasulillah Abi Bakr Siddiq, Al-Khalifatul Tsaniyah Abu Abdul Khattab, dan seterusnya itu. Karena ada sekelompok orang yang mereka itu membenci, tidak menyukai dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Jadi ada yang kelompok itu. Jadi diangkat bahwa kebaikan Umar itu adalah kalau disebutkan dengan Abu Bakar, dia hanya satu kebaikan di antara kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, nasihat Umar yang menarik ini, makalah dari Umar ini yang sini nih. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mali. Ini kalimatnya pendek-pendek, tapi kalau mau dihafal enak, kalau mau dibikin ungkapan-ungkapan ini Kang Woko ini kalau mau nulis jadi status, jadi itu bagus juga. Izzud dunya bil mali. Kemuliaan dunia itu dengan harta benda. Makanya kita lihat sampai sekarang itu. Jadi kalau orang kaya itu ya tetap aja jadi mulia. Jadi orang musim nggak pinter-pinter amat, tapi kalau kaya terpandang lah. Karena izzud dunya bil mali. Ini nggak dipungkiri. Harta itu membuat orang di dunia menjadi izzah, menjadi mulia, menjadi kuat. Jadi ini nggak dipungkiri ya. Meskipun ada aspek lain, ada ilmu, ada kesenian sebagainya, tetapi fakta yang kita dapati bahwa kekuatan dunia itu ya bil mal. Ini yang pentingnya penguasaan ya, harta kekayaan bagi kaum muslimin. Ini repotnya ketika jadi kaum muslimin banyak kan jadi mustahik, ini yang jadi gak enak. Harusnya kaum muslimin itu yang jadi muzakinya. Dan sejarah Islam itu adalah sejarah tentang muzaki, tentang berlimpahnya kekayaan di negeri-negeri Islam, dan sampai sekarang jejaknya masih ada. Misalnya betul bahwa di masa Nabi pernah ada masa-masa sulit ekonomi Islam di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah misalnya. Tapi nggak lama setelah itu kan mulai terbukalah kekayaan itu sampai kemudian membuat dunia Islam itu menjadi kuat karena ditopang oleh harta, oleh materi kekayaan yang berlimpah. Ini sekarang lebih ditambah lagi, bukan hanya sumber daya alam, tetapi yang juga akan membuat izzud dunia itu ya ada sumber daya manusia. Tapi sekali lagi ini nasihat Umar, jadi nggak dipungkiri bahwa izzud dunya bil mali. Nah, kalau gitu wah Umar ini gitu, jangan, kalau mau mengkritik ya kritik aja gitu. Jadi karena faktanya begitu. Sampai sekarang itu jadi kalau orang ya pengen kuat di dunia mau tidak mau harus memiliki harta benda yang cukup. Nah, ini kan tentang harta ini ya mau nggak mau kan, jadi dia seperti kalau di ilmu ekonomi kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan sebagainya. Ya kalau kita mau bahasakan dunia itu seperti makanan, seperti makan misalnya gitu kan, ya dia sangat diperlukan tapi secukupnya, berlebihan jadi masalah.
Bahkan misalnya kalau kita umpamakan dunia itu seperti obat, bagi orang yang memang harus dia minum obat, ya harus dengan terukur. Ya melebihi dosis ya bisa overdosis ya malah nggak gagal. Kalau misalnya minum obatnya di bawah dosis ya nggak sembuh-sembuh. Ini kan fakta tentang ya, apa namanya izud dunya bil mali itu sesuatu yang ya nggak bisa kita pungkiri karena selama kita hidup di dunia maka di antara jadi kalimat yang sering dipakai dalam Al-Quran itu mata yaitu mataul hayati dunya. Kata hadis Nabi pun juga mengatakan tentang al-mata. Mata itu sesuatu yang bikin senang. Jadi menyenangkan. Nah kalau orang misalnya di dunia ini nggak ada kekayaan, ya untuk senang juga agak sulit. Untuk senang agak sulit. Jadi misalnya kalau ada orang yang misalnya gitu, merasa saya nggak kaya tapi tak bahagia misalnya gitu kan. Tapi kemudian ada yang menimpali, kalau gitu saya doakan moga-moga Anda miskin terus, kan juga nggak mau juga gitu kan. Karena tetap saja bahwa ini nggak dipungkiri izud dunya bil mal. Nah itu dunia. Tapi harus diteruskan wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Wa izzul akhirati dan kemuliaan izzah. Nah, izzah kemuliaan kekuatan akhirat bisolihil a'mal adalah dengan amal-amal yang soleh. Nah ini yang kalau dicerita di zaman Nabi, ya untuk bisa beramal soleh memang orang bisa tanpa misalnya harus dengan harta yang berlimpah. Tetapi kalau kita baca cerita tentang komplainnya, jadi orang-orang miskin di zaman Nabi yang apa itu pesedekahnya dengan baca tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Ternyata orang kaya juga begitu juga. Bisa bersedekah selain dengan hartanya, bisa sedekah dengan bacaan-bacaan zikir. Jadi ini, nah makanya saya pernah ada buku kecil, buku menarik tentang keutamaan menjadi orang kaya itu. Kalau buku lama itu, buku karya orang abad keempat kalau nggak salah tentang keutamaan menjadi orang kaya. Nah, itu di dunia ada. Kalau kekayaan itu ada di tangan orang soleh, maka kekayaan akan menjadi fasilitator bagi kesolehan amal. Karena ada begitu banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan harta kekayaan. Termasuk kalau tadi yang ayat yang saya sebutkan di akhir surah Al-Munafikun, itu kan permintaan orang ketika minta ditunda waktu ajalnya tiba itu, maka yang dia inginkan adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Fa'as-saddaqa wa akun minas sholihin. Jadi kalau seandainya dikasih waktu untuk beramal soleh, maka permintaannya orang yang di akhir surah Al-Munafikun itu adalah permintaan untuk bisa bersedekah. Nah, itu wallah alam rahasia apa ya silahkan aja. Jadi cari masing-masing. Kenapa kok mintanya bersedekah, bukan minta sholat, bukan minta silaturahim, bukan minta makan, bukan minta apa, tapi mintanya fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dan itu kan membuktikan bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi fasilitas kesolehan dan bahkan bisa menyelamatkan orang ketika menghadapi bahaya, termasuk bahaya nanti setelah masuk ke alam kubur. Ini ungkapan Umar, jadi izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Nah, meskipun tadi untuk bisa beramal soleh ada begitu banyak peluang. Nah, begitu banyak peluang orang bisa beramal soleh dengan hatinya, orang bisa beramal soleh dengan ucapannya, orang bisa beramal soleh dengan anggota badannya, orang bisa beramal soleh dengan harta kekayaannya, orang bisa beramal soleh dengan pengaruhnya. Banyak sekali ruang amal soleh ini.
Nah, penjelasan Syekh Nawawi fala tatakallah, ini salah ketik ini. Kalau yang diketikan ketikan cetakan. Fala tatakallah, ini bukan rid tapi qaf. Fala tatakallah, maka tidak akan kuat umurud dunya, urusan dunia. Jadi urusan dunia tidak akan soleh, tidak akan kuat. Wala tasluhu, ini bukan lam tapi tak. Wala tasluhu, dan urusan dunia tidak akan soleh, tidak akan baik, illa bil amwal, kecuali dengan harta kekayaan. Ya, ini orang perlu makan, orang perlu pakaian, orang perlu bersedekah, berzakat, sampai haji pun memerlukan bilmal, bil amwal, kekayaan. Makanya sampai kalau dalam Islam orang bekerja mencari harta yang halal adalah bagian dari ibadah. Min thayyibati ma kasabtum, jadi kasab yang thayyib untuk menghasilkan harta yang thayyib. Itu faktanya ya, nasihat Umar. Wala tataqalla, dan tidak akan kuat umurul akhirah, urusan akhirat. Wala tasluhu, dan tidak akan baik, nggak akan soleh urusan akhirat itu, illa bil a'malis sholihah, kecuali dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Nah, kalau mau review kembali, dengan apa orang bisa beramal soleh itu, saya kembali di Al-Maqalatul Ula itu masih ada. Jadi orang bisa beramal soleh dengan ucapan, dengan pengaruh, dengan kekayaan, dengan badan, dan banyak sekali. Oke ya, jadi ini perlunya mengkonversi apapun yang kita dapatkan di dunia hari ini agar bisa menjadi amal soleh, itu ya, menjadi sesuatu yang namanya soleh itu ya. Kalau di bahasa kita soleh itu baik. Nah, baik itu artinya sesuai dengan ruang dan waktu yang sering saya ingatkan. Jadi kesolehan, kebaikan itu juga kalau di dunia ini juga dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang baik di rumah belum tentu baik di masjid. Yang baik di masjid belum tentu baik di jalan. Nah, itu kan beda-beda. Nah, di mana kita bisa soleh dimanapun kita berada. Kalau bahasa hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Oke ya, ini nasihat Umar, karena memang ini bab sunai cuma dua-dua ya. Jadi ada ini izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil amal. Oke, kita lanjutkan. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah nasihat petikan yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pendek-pendek ini kan cuma dua-dua. Nasihat dari Umar mengatakan, hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Jadi hammud dunya, kegelisahan dunia, adalah dulmatun, menjadi kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Wahammul akhirati, sedangkan kegelisahan akhirat, nurun, adalah cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Ini kalau yang masih ingat doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ini yang dimaksudkan ham itu adalah hammud dunya. Ini penjelasan Syekh Nawawi, hammud dunya adalah al-khuznu fil umuril muta'alliqah bid dunya. Jadi hammud dunya maksudnya adalah al-khuznu, kesedihan
fil umuri dalam perkara-perkara al muta'alliqati bidunya berkaitan dengan urusan dunia. Nah, ini orang yang sedih ketika nggak kebagian dunia, orang yang sedih ketika kehilangan dunia, orang yang sedih yang urusannya dengan urusan dunia, ini akan menyisakan soro mudliman fil qalbi, bikin hati menjadi gelap. Misalnya sedih ketika kehilangan uang, ya kan manusiawi, tapi kalau sedih sampai jadi gelisah, nanti hatinya akan menjadi gelap. Makanya kita diajarkan ketika ada kehilangan-kehilangan duniawi itu, kita diajarkan dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Agar di kehilangan-kehilangan dunia itu tidak menyisakan kegelisahan yang berkepanjangan. Betul secara manusiawi, jadi ketika orang itu kehilangan sesuatu, ya pasti ada perasaan sedih dan sebagainya. Nah, itu yang manusiawi. Nah, kemudian ketakwaan dan keimanan kita mengajarkan bagaimana mengelola kesedihan itu agar tidak berlarut, nggak membuat hati menjadi gelap. Makanya kalau urusan-urusan duniawi yang membuat orang menjadi gelap, gelap hati, gelap mata, gelap pikiran, itu kan ya contoh yang paling gampang itu, misalnya urusan dalam persaingan, begitu kalah dalam persaingan, akhirnya hatinya, otaknya jadi gelap, gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, akhirnya malah jadi nggak karu-karuan. Coba kalau misalnya, oke lah bahwa itu urusan dunia, yang ketika orang kehilangan, dia tetap punya kesadaran, saya tadi, kehilangan kesempatan duniawinya, bahkan kehilangan dunia yang dimilikinya, tapi memiliki kendali hati, mengelola bahwa itu milik Allah, semua kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau masih senang dengan apa yang hilang, maka berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha, ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku dan berikan aku pengganti lebih baik darinya. Jadi ini cara mengelola bahwa kehilangan-kehilangan yang dicintai di dunia ini kan. Kalau di surah Ali Imran kan secara manusiawi ada hal yang manusia cintai. Zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ke-14 surah Ali Imran. Kan manusiawi, ada kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi tadi dia akan menjadi dulmatun fil qalbi ketika orang misalnya kehilangan duniawinya itu, jadi terus menjadi kegelisahan, tidak punya pintu keluar, jadi nggak punya window, minimal jendela untuk menatap rahmat Allah, untuk melihat sisi lain. Jadi kalau dengan keimanan kan begitu. Ketika orang kena musibah, maka window-nya adalah innalillah. Kesadaran kita kembali kepada Allah. Nah, kalau misalnya tadi yang pelajaran Nabi, kalau kita masih senang dengan apa yang telah hilang, maka berdoa dengan wahlufni khairon minha. Ya Allah, berikan aku pengganti lebih baik dari yang sudah hilang. Itu kan solusi menarik ya dalam mengelola ini. Kehamud dunya. Jadi kegelisahan, kesedihan karena kehilangan berkaitan dengan dunia. Sebab kalau ini dibiarkan, akhirnya tadi akan menjadi madlamatun fil dulmatun fil qalbi, bikin hati menjadi gelap. Makanya tidak sedikit kan bahwa orang yang ketika kalap istilahnya itu ya, jadi ngawur kalau udah kalap. Kalau orang mengalami kesedihan yang berlarut, kesedihan berlarut itu sampai bisa menghilangkan harapan, jadi putus asa.
atau kalau misalnya dia mau tetap berusaha karena kesedihannya masih belum hilang, maka dia tidak bisa mengendalikan emosi, maka dalam istilahnya menjadi orang yang kerja dengan ngawur. Kalau orang main bola, begitu dia emosi saat peluangnya digagalkan orang lain, ya itu malah kalau main bola, malah bikin jadi masalah kan, bikin pelanggaran dan sebagainya. Jadi Allah alam. Jadi ini pentingnya kenapa Islam mengajarkan kita mengelola ketika ada kegagalan dalam urusan duniawi. Wal huznu fil umuril akhirah. Ini penjelasan. Wahammul akhirati nurun fil qalbi. Nah, penjelasan Syekh Nawawi. Wal huznu dan kesedihan. Orang sedih. Fil umuri. Dalam perkara-perkara al-muta'alliqati yang berkaitan bil akhirah. Dengan akhirat. Orang yang sedih dalam urusan akhirat misalnya, ketika merasa berdosa dan takut masuk neraka. Ketika ada peluang untuk masuk surga dan dia tidak bisa optimalkan. Jadi ini misalnya gitu, orang punya sedih yang berkaitan dengan urusan akhirat. Jadi sedih karena takut masuk neraka, sedih karena nggak bisa masuk surga misalnya. Ini akan menjadi soro, akan menjadi munawwiron, menjadi cahaya lil qalbi bagi hati. Ini tentu juga dengan tata kelola yang baik. Kalau sedihnya nggak terkelola, nggak terkontrol, ini bisa nggak karu-karuan juga. Kalau dia ada macam-macam itu kan dalam kehidupan spiritual orang-orang yang pencari akhirat itu. Jadi ketika kendali emosinya ini nggak juga ditata dengan ajaran agama, ya bisa nggak karu-karuan juga. Tapi secara umum bahwa rasa sedih yang berkaitan dengan urusan akhirat itu akan bisa bikin hati kinclong, bikin hati terang. Jadi misalnya orang kena musibah misalnya, ya masih musibahnya musibah dunia, bukan musibah agama. Jadi yang hilang baru harta kekayaan, yang hilang bukan keimanan, yang hilang bukan misalnya peluang untuk mendapatkan amal kebaikan. Jadi kalau orang yang berkaitan sedihnya berkaitan dengan urusan akhirat, ini akan bisa menjadi penerang hati, dan ketika dikelola dengan baik, dengan penuh semangat. Jadi untuk mengejar ketertinggalan misalnya ketika orang menyadari habis berbuat dosa, lalu segera dia menutup dengan amal kebaikan, wa'adbi sayyidatal hasanata tamkuha, maka hati akan menjadi kembali cerah. Orang ketika misalnya ada peluang untuk berbuat kebaikan, jadi lalu punya semangat besar, maka Allah berjanji untuk lanahdiyannahum subulana di akhir surah Al-Ankabut. Kami akan tunjukkan baginya jalan-jalan kami. Jadi ada aja jalan ketika orang memiliki tujuan akhirat yang baik. Kesedihan ketika kehilangan peluang akhirat itu akan menjadi energi, akan menjadi cahaya di hati untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Jadi ini wattaqullah ya'limukumullah misalnya di surat Al-Baqarah ayat terpanjang itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Maka dalam doanya yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, Allahumma ya Allah la taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia akbaro hammina, menjadi kegelisahan kami yang terbesar. Ini akbar, yang terbesar, hammina, kesedihan kami. Dalam doa yang kita baca ya, Allahumma la ta'albana wala mablagha ilmina, dalam rangkaian doa yang panjang itu, Allah maksim lana min khosyatik ma tahulu bihi baina maksiatik. Di antara penggalan doa itu adalah Allahumma ya Allah la taj'alid dunya, janganlah engkau jadikan dunia
akbaru hammina, kesedihan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia bagi kami ya Allah menjadi mablag, menjadi tujuan akhir ilmu kami. Karena ilmu itu hakikatnya adalah alat instrumen orang untuk mengenal Allah, takut kepada Allah, menuju ke akhirat. Jadi, kaitan berikutnya dengan ilmu, yang nasihat Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu itu kalau yang dalam surah Fatir ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ilmu ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya bahwa ilmu adalah alat, adawat, instrumen orang untuk bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ilmu kok makin orang tidak takut kepada Allah, kemungkinan ilmunya yang salah atau pencari ilmunya yang salah. Jadi misalnya ilmunya benar tapi dipakai buat menipu misalnya. Ya, kayak dulu senegor-gurunya itu ngapalin Quran tapi buat menipu bangsa Indonesia untuk bisa dijajah. Qurannya benar tapi yang belajarnya yang salah. Ya, yang paling bahaya kalau dua-duanya. Udah ilmunya salah, belajar salah. Oke, ini makalah al-khamisah. Makalah atau nasihat yang kelima dari Utsman radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Wal maqalatus sadisatu. Al maqalah, nasihat petikan yang ke-6, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajah Ali yang terkenal. Ali yang memalingkan wajahnya ketika wajahnya menatap sesuatu, memandang sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, maka karena dia bisa menjaga wajahnya dari pandangan-pandangan yang tercela, Allah pun memuliakan wajah Ali bin Abi Thalib dengan doa yang abadi kita ungkapkan, karramallahu wajhah. Nasihat Ali bin Abi Thalib, man kana fi thalabil ilmi. Man kana, barang siapa yang ada fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kanat al jannatu fi thalabihi. Kanatil jannatu, maka surga fi thalabi, sedang mencarinya. Ini yang jadi kalimat Ali yang dikenal sebagai orang yang pecinta ilmu, memberikan nasihat. Barang siapa yang mencari ilmu, maka surga mencarinya. Nah, ilmu yang sering kami sampaikan, terminologi dalam ilmu yang ada di hadis Nabi adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu itu yang bermanfaat. Maka ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi istilah ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, yang terpuji adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, bermanfaat ini kan sangat berkaitan dengan banyak hal. Dengan ruang, waktu, orang, zaman, macam-macam itu. Ini. Nah, barang siapa yang mencari ilmu, maka surga mencarinya. Wa man kana fi talabil maksiyah, dan barang siapa yang mencari maksiat. Maksiat kok dicari? Ya, ternyata maksiat itu juga perlu biaya. Orang untuk maksiat, untuk berbuat dosa itu juga perlu pakai modal. Nah, dan untuk maksiat juga perlu ilmu juga. Kalau maksiatnya nggak pakai ilmu ya, udah ketinggalan zaman lah. Jadi kalau kita perhatikan ya, perkembangan dunia maksiat dengan dunia amal soleh itu kan seperti siang dan malam, semuanya terus dinamis berkembang. Kalau di ilmu kriminal dengan ilmu keamanan,
Itu ya beradu. Nah, cuman kelihatannya ilmu keamanan ini kalah dengan ilmu kriminal. Jadi ilmu maksiat itu sudah begitu tinggi, udah begitu jauh ya kan, level ilmu maksiat, sedangkan ilmu untuk menangkal maksiatnya ini masih seringkali kedodoran. Misalnya tentang apa itu sekarang cybercrime, kriminal perbankan, kriminal macam-macam itu kan luar biasa, kriminal keuangan. Sedangkan alat untuk mencegah, perangkat hukum untuk mencegah kejahatan-kejahatan modern ini kelihatannya terlambat, kelihatannya. Jadi, atau yang sebenarnya. Jadi, kalau antara malam dan siang lah harusnya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Apalagi ini pencegahan yang ketinggalan. Kalau di fikih itu yang dipakai bahkan namanya saddud dzara'i. Menutup pintu yang akan mengarah kepada perbuatan dosa. Perbuatannya masih mubah, masih belum dosa, tetapi sudah ditutup dulu karena dia akan bisa sampai ke jalur dosa. Itu kalau di fikih itu sampai preventif yang diajarkan, bukan kemudian bukan mengobati ya, tapi mencegah kalau di ilmu fikih itu. Jadi perbuatan dosa itu dicegah. Jadi bukan kemudian sibuk untuk mencari obat ketika maksiat itu sudah berkembang. Nah ini nasihat Ali bin Abi Thalib, kalau orang mencari ilmu maka dia dicari surga. Tapi waman kana fi talabil maksiyah, dan barang siapa yang mencari maksiat kana tinnar, maka neraka pun fi talabihi, neraka yang mencarinya. Neraka yang mencari. Oh, dicari neraka. Ada orang dicari neraka siapa? Ahli maksiat. Karena ahli maksiat juga gitu. Ya punya apa namanya? Ya ilmu jaringan dan sebagainya itu apa zaman sekarang. Jadi dunia kriminal itu kan jaringannya luar biasa, misalnya mohon maaf kayak jaringan narkoba, jaringan itu jaringan internasional kan begini. Oke. Nah, penjelasan Syekh Nawawi manistaghala fi ilmin nafi. Manistaghala barang siapa yang menyibukkan diri, syugul fil ilmin nafi. Ilmin nafi dalam ilmu yang bermanfaat. Jadi menyibukkan diri untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh lil baligil akili jahlu, orang yang akil balik tidak mengetahuinya. Jadi ada ilmu yang kalau orang akil balik itu harus tahu. Nah, kalau orang yang ini mencari tahu sesuatu yang harus tahu ketika akil balik itu, kana fil haqiqati, maka hakikatnya orang itu adalah taliban lil jannah, sedang mencari surga, waliridho illahi ta'ala, waliridhollahi ta'ala, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya itu kan orang belajar, misalnya yang wajib fardu ain bagi setiap akil balik, misalnya wajib sholat, ilmu tentang kelengkapan sholat, mulai dari toharoh sampai nanti yang membatalkan sholat, itu artinya orang yang sedang dicari surga. Ketika mau Ramadan, bagi akil balik belajar tentang bagaimana puasa, nah itu juga menjadi pencari surga atau dicari surga. Ketika misalnya punya harta atau mengelola harta, ilmu yang berkaitan dengan mengelola harta, nah, itu juga ilmu yang berkaitan dengan, kalau manasik haji ya mudah sekali, kecuali yang jadi mutawwid. Jadi segala ilmu yang fardu ain, yang alladzi la yajul balighi al akli jahlu,
yang kalau orang akil balik gak boleh tidak tahu, maka mencari ilmu itu adalah sesungguhnya mencari surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, waman kana muridan lil maksiyah. Udah waktunya jam 8.50. Waman kana muridan lil maksiyah, dan barang siapa yang itu mencari. Jadi mencari murid. Murid itu orang yang berkeinginan, dari kalimat aroda yuridu. Nah, kalau kata dasar aroda yuridu, bahwa muridun, orang yang mencari alil maksiyah, cari ala maksiat. Maksiat kok dicari ya, nyatanya ada, nyatanya banyak. Maka kana fil hakikati, hakikatnya adalah taliban linari, sedang mencari neraka, wali suhtillahi ta'ala, dan mencari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini udah sampai jam 9 kurang 9. Sampai sini dulu pengajian kita. Buka pendapat untuk semuanya.